tetangga atau masyarakat kita membutuhkan kita tidak menjadi opsi. Karena apa? Karena ya itu tadi, ketidakmampuan kita. Kesempatan itu tidak bisa kita undang, teman-teman. Kesempatan itu datang kepada mereka yang siap berkelana kemanapun, sampai akhirnya kita tiba di titik bahwa dunia tidak lagi meremehkan saya. Pergilah mengembara, karena dunia ini kejam untuk orang Cooper. Dunia ini tidak punya tempat untuk orang Cooper. Judulnya memang agak ekstrim, teman-teman. Namun saya ingin menggugah teman-teman, mengapa dunia yang selalu terus berkembang ini tidak memiliki tempat untuk orang Cooper. Saya kasih contoh begini, teman-teman. Ketika suatu waktu teman-teman mendapatkan permintaan menemani rombongan haji misalnya, atau rombongan umroh, teman-teman diminta untuk menemani rombongan umroh dari kampung teman-teman. Udah, karena kamu yang punya banyak waktu, kamu menemani rombongan umroh lansia dari kampung kamu. Ini udah, saya pasrahi, kamu berangkat. Pokoknya kamu sampai sana harus bisa mengurus semuanya, menangani semuanya, menghandle semuanya. Apa yang kira-kira dibutuhkan lansia, misalnya kursi roda, begitu sampai di sana harus kamu siapkan, misalnya demikian ya. Lalu jawaban dari dari teman-teman ini begini, wah, saya keluar negeri aja belum, saya keluar negeri aja nggak pernah, gimana saya mau handle ini semua gitu. Kemudian lepaslah peluang itu. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Citra kita sebagai orang Cooper itu akan menyeruak, bukan? Kita kemudian dikesampingkan ketika ada peluang-peluang yang demikian. Kita tidak lagi diperhitungkan ketika ada kesempatan untuk menjadi lebih maju. Ketika tetangga atau masyarakat kita membutuhkan kita tidak menjadi opsi. Karena apa? Karena ya itu tadi, ketidakmampuan kita, kekurangtahuan kita untuk menangani hal-hal yang sebenarnya memang wajib kita pelajari untuk mengaktualisasi diri. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali, dan kesempatan itu tidak bisa kita undang, teman-teman. Kesempatan itu datang kepada mereka yang siap. Nah, itu teman-teman, kenapa dunia ini kejam kepada orang Cooper. Nah, itu tadi, teman-teman nggak pernah mengurus yang namanya check-in, kemudian nanti antri di imigrasi seperti apa, apalagi ketika sampai di luar negeri nanti. Wah, saya nggak tahu ini ternyata kalau isi bensin di luar negeri itu ditangani sendiri, kita ngisi sendiri, bayar sendiri pakai kartu. Wah, saya nggak tahu kalau beli makanan di franchise kayak McD, McDonald itu ternyata harus bayar sendiri, harus ngurus sendiri pakai kartu. Kita milih menu sendiri, kita ambil sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi itu contoh kecil saja, itu contoh yang ringan ya, yang mungkin teman-teman itu sebenarnya sepele. Teman-teman pun pada akhirnya menyadari bahwa itu sepele, namun nggak tahu bahwa itu ternyata harus dipelajari ketika kita merantau. Nah, saran saya, mulailah memikirkan untuk merantau, mengembara kemanapun. Perlahan-lahan ditingkatkan terus pengembaraan kita, pengelanaan kita, berkelana kemanapun, sampai akhirnya kita tiba di titik bahwa dunia tidak lagi meremehkan saya. Saya sudah tidak terbilang sebagai orang yang Cooper karena saya sudah punya pengalaman di beberapa negara, di beberapa tempat, di beberapa kota misalnya. Karena begini, teman-teman, selain untuk aktualisasi diri, kita juga untuk memanajemen emosi, memanajemen tabiat, memanajemen kontrol atas diri kita, itu ya memang kita harus ditempa di luar daerah begitu. Ketika kita merantau, mengembara, kita akan menjumpai banyak sekali ragam manusia dari latar belakang berbeda. Mereka dari suku yang berbeda, ras berbeda, pendidikan berbeda, bahasa yang berbeda, yang kemudian akan membentuk pribadi mereka, akan membentuk kepribadian mereka. Nah, itu kan nggak bisa kita temui ketika kita, misalnya saya orang Semarang, saya nunggu nanti biar ketemu orang Selandia Baru, saya akan belajar tabiat mereka ketika suatu waktu nanti salah satu dari mereka akan mengunjungi saya. Kan nggak begitu, teman-teman. Tetap kita harus yang mengusahakan bagaimana kita itu cepat beradaptasi dengan
situasi yang semakin bergerak cepat ini pula gitu teman-teman. Salah satunya adalah mengembara, bagaimana kita mendapatkan penolakan. Nah itu kan manajemen luka. Manajemen luka artinya penolakan, misalnya kita mencoba bergaul dengan salah satu ras tertentu, etnis tertentu, orang yang punya kepribadian tertentu, itu kan keberhasilan kita menyikapi mereka di pertemuan kedua kan belajar dari pertemuan pertama. Oh iya ya, ternyata dia tidak cocok kalau kita ajak bicara bahas soal ini misalnya. Nah itu kan hanya bisa kita pelajari dengan kita menemui mereka secara langsung teman-teman. Nah itu, apalagi nanti tingkat pemahaman orang-orang berbeda-beda. Apalagi kita dari Indonesia yang sebenarnya kita itu homogen, cara berpikir kita itu homogen teman-teman. Sementara di tanah rantau seperti Selandia Baru ini orang-orang cenderung berbeda dari berbagai belahan dunia. Ada yang akan menempa kita, menempa pemikiran kita, bagaimana kita itu bisa beradaptasi dengan segala tabiat yang mereka miliki. Itu teman-teman. Jadi persiapkan dirimu, merantaulah, karena dunia ini tak punya tempat untuk orang kuper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.